لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, tahun ini umat Muslim Indonesia dapat kembali beribadah haji ke Tanah Suci. April 2022, Indonesia memperoleh 100.051 kuota haji dari Arab Saudi. Berbagai persiapan pun dilakukan. Rangkaian rapat koordinasi digelar, penyelesaian dokumen jemaah terus dikejar. Manasik haji dilaksanakan agar jemaah dapat beribadah dengan benar. Calon petugas pun tak lupa untuk ditatar. Terakhir, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tinjau kesiapan di Tanah Suci untuk pastikan pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan lancar. Jelang operasional, 1.371 petugas yang tergabung dalam panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi diberangkatkan lebih awal. Mereka menyiapkan layanan dan penyambutan, sementara 940 petugas lainnya diberangkatkan menyertai para Duyufur Rahman. Sehari sebelum keberangkatan, jemaah harus menginap di asrama haji. Mereka menerima uang saku dan menyelesaikan semua urusan administrasi, melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena pandemi, tes PCR juga harus dijalani. Operasional penyelenggaraan haji Indonesia 1443 Hijriah dimulai pada 4 Juni 2022. Ditandai keberangkatan 2.776 jemaah haji. Mari kita sama-sama berdoa agar ibadah haji kita menjadi benar-benar ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Kita pulang semua menjadi haji hajjah mabrur-mabrurah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan pada 4 sampai 18 Juni 2022 dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. 9 hari di kota Nabi, jemaah jalani Arba'in, lalu diberangkatkan ke Mekah untuk beribadah haji. Sementara gelombang kedua, mereka diberangkatkan pada 19 Juni hingga 3 Juli 2022 dari tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Lalu mereka melanjutkan ke Makkah Al-Mukarramah. Usai berhaji, mereka baru menuju ke Madinah untuk Arba'in di Masjid Nabawi. Keberangkatan mereka dilayani oleh 2 maskapai, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Garuda Indonesia memberangkatkan dan memulangkan 132 kloter dengan 47.760 petugas dan jamaah. Sedang Saudia Airlines memberangkatkan 108 kloter dengan 45.854 petugas dan jamaah. PPIH siapkan 65 pemondokan untuk mereka, 29 hotel di Madinah, 36 lainnya di Makkah. 45 perusahaan catering dikontrak, 31 di Makkah, dan 13 di Madinah untuk menyiapkan konsumsi 3 kali makan sehari. 1 perusahaan lainnya dikontrak di Jeddah untuk siapkan konsumsi saat jemaah datang atau meninggalkan Arab Saudi. Selama penyelenggaraan, tak kurang sebanyak 11.042.000
28.677 box catering disiapkan bagi jemaah haji. Layanan transportasi antar kota dilayani 47 perusahaan bus dengan 6.460 armada. Sementara untuk bus sholawat di Makkah, 2 perusahaan siapkan 204 armada. Moda transportasi ini disiapkan 24 jam untuk mengantar jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan kembali lagi ke pemondokan. 4 Juli 2022 bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1443 Hijriah. Seluruh jamaah haji Indonesia sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka persiapkan diri untuk beribadah haji. Sementara Amirul Hajj dan para petugas menggelar rapat koordinasi, lalu mengecek kesiapan Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk menyambut jamaah haji. Kamis, 7 Juli 2022, yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1443 Hijriah, rangkaian puncak haji pun dimulai. Secara bertahap, jemaah yang sudah berihram dan berniat haji diberangkatkan dari hotel menuju Arafah dengan bus yang telah disiapkan maktab. Proses ini berlangsung hingga petang hari. Jelang tengah malam, seluruh jemaah sudah di Arafah, tersebar di 43 maktab. Mereka menginap 1 malam di tenda-tenda yang telah dilengkapi kasur untuk pertama kalinya. Dan sebagaimana biasa, ada juga pendingin ruangannya. Mereka memanfaatkan waktu bermalam untuk beribadah, mulai dari sholat berjamaah, zikir, dan kiroah. Ada juga yang bercengkrama. Ada juga yang napak tilas di Jabal Rahmah. Sementara para juru masak, mereka sibuk memasak, siapkan catering jemaah selama di Arafah sesuai kontrak. Petugas kesehatan siaga 24 jam memastikan semua jemaah yang membutuhkan mendapatkan layanan. Klinik kesehatan yang disiapkan di Arafah tidak pernah sepi oleh jemaah yang butuh untuk dilayani. Hari istimewa yang amat dinanti tiba. Jelang waktu zuhur 9 Zulhijjah 1443 Hijriah, jemaah haji bersiap. Azan dikumandangkan, pesan khutbah disampaikan, sholat jamak qashar zuhur dan asar ditunaikan, untayan zikir dan doa dilangitkan. Jemaah bermunajat saat wukuf di hari Jumat. Momen yang dikenal dengan Haji Akbar ini menjadi sangat sakral untuk memohon ampunan kepada Sang Maha Rahman. Di salah satu sudut Arafah lainnya, 10 bus dan 3 mobil ambulan parkir mengantar safari wukuf 139 jemaah haji yang sakit. Ada yang duduk, ada pula yang berbaring. Talbiyah menggema di atas kendaraan yang telah disiapkan PPIH. Rukun wukuf ditunaikan, lalu mereka kembali ke klinik kesehatan haji Indonesia di Makkah untuk perawatan lanjutan. Jelang maghrib, secara bertahap mereka diberangkatkan ke Musdalifah, bermalam, dan kumpulkan kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Jelang tengah malam, jemaah bergerak ke Mina dengan bus yang telah disiapkan. Mereka tempati tenda-tenda berpendingin udara, ditambah layanan baru berupa kasur dan selimutnya. Toilet yang berjejer di dekat tenda juga telah direnovasi sehingga tampak lebih baik lagi. 10 Zulhijjah, jemaah lontar jumroh Aqobah, lalu tahallul dan mengganti ihram dengan pakaian biasa. 11 dan 12 Zulhijjah, giliran jumroh ula, wusta, dan Aqobah dilaksanakan.
Mereka yang mengambil nafar awal bergegas tinggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Sementara jemaah nafar sani masih bermalam hingga 13 Zulhijjah, melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah, lalu kembali ke hotel di Mekah. Lontar jumroh menjadi salah satu ritual yang cukup menguras energi karena jarak cukup jauh yang harus ditempuh jemaah haji dengan berjalan kaki. Karenanya, layanan catering terus diberikan untuk memastikan jemaah mendapat makanan dengan gizi seimbang. Layanan kesehatan pun disiagakan dengan tenaga medis terbaik dan profesional. Tiba kembali ke Hotel Makkah, jemaah beristirahat. Masa tinggal yang tersedia mereka manfaatkan untuk menunaikan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Mereka tahallul untuk kedua kalinya, menandai berakhirnya rangkaian ibadah haji. Tiba masa perpisahan, tawaf wada dilaksanakan. Jemaah gelombang pertama bertahap pulang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah ke kampung halaman dari 15 hingga 29 Juli 2022. Sementara jemaah gelombang kedua mulai 21 Juli diberangkatkan ke Madinah untuk arba'in dan ziarah. Pun mereka bertahap dipulangkan ke Indonesia dari 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. Selamat untuk keberhasilan penyelenggaraan Haji 1443 Hijriah, Haji Akbar di masa pandemi, haji yang dinanti setelah 2 tahun tertunda ke Tanah Suci. Sukses ini adalah hasil kerja bersama mereka yang mencurahkan segala sumber daya, tenaga, dan pikiran untuk melayani jemaah haji Indonesia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Tahun ini alhamdulillah kami tahu persis persiapannya sungguh luar biasa. Di tengah keterbatasan waktu, ada juga perasaan was-was. Tapi saya memastikan bahwa segala persiapan termasuk hasil akhir sampai hari ini, dan saya melakukan penyelam langsung ke hampir ke semua sektor, Arafah, Musdalifah, dan Mina, kemudian juga di Madinah. Saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk para jamaah dan seluruh kementerian terkait, para pihak yang terkait, itu sudah melakukan kerja-kerja yang terbaik. Di kesempatan yang baik seperti sekarang ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada tentu saja Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Tentu terima kasih ini juga harus kami sampaikan secara khusus kepada Pak Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI, untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh awak media, baik dari televisi, radio, media online maupun media-media yang lain. Saya ini pada kesempatan ini, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tentu kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, baik di pusat, di embarkasi, di Arab Saudi maupun kloter, atas dedikasi yang luar biasa dalam melayani seluruh jamaah mulai dari awal sampai akhir, sampai kepulangan terakhir. Yang sungguh luar biasa, saya ucapkan terima kasih tak terhingga juga, serta rasa hormat saya kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang selama pelaksanaan ibadah haji selalu dalam posisi tertib dan disiplin mengikuti segala ketentuan dan peraturan baik selama di tanah air maupun di tanah suci. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah
operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi saya nyatakan selesai.